Oke. Nomor 9. Benar ya? Sekarang 9 ya? 8, Mister. Hah? 8. Oh, sekarang masih nomor 8. Oke, baik. Nomor 8. Ada 4 organisme yang itu merupakan mikroba semua ya. Gelap. Oke, ada 4 organisme, yakni Anabaena, Nostocommune, Rhizobium, dan Nitrobacter. 4 mikroba ini yang ditanyakan adalah mikroorganisme yang berperan dalam pengikatan nitrogen bebas di udara dan bersimbiosis dengan organisme lain adalah kata kunci yang menangkap nitrogen bebas loh ya, bukan terlibat dalam siklus nitrogen. Kalau terlibat dalam siklus nitrogen semuanya terlibat. Tapi yang ditanyakan yang berperan dalam menangkap nitrogen bebas. Terus juga dia bersimbiosis dengan organisme lain. Untuk mempersempit peluang salah, saya tampilkan ini dulu. Biar lebih kamu percaya diri dalam menjawab. Nah ini, waduh ini bahasa opo ini. Ini kan nitrogen bebas nih. Di udara kan 70% kan nitrogen. Nah, itu bisa ditangkap oleh bakteri ini. Namanya adalah bakteri yang memfiksasi atau bakteri pemfiksasi yang itu tinggal pada nodul dari tanaman leguminosae atau tanaman kacang-kacangan. Jadi di sini tuh bintil-bintil akar. Nah itu kalau kamu pecah, isinya tuh pakai bakteri. Dan itu adalah bakteri-bakteri yang bisa menangkap nitrogen bebas atau pemfiksasi nitrogen bebas. Oke, coba kamu kembalikan ke soal dulu. Adakah yang tahu bakteri kira? Yang saya kasih lingkaran merah ini. Pernah dengar nggak bakteri ini? Pernah dengar? Itu bakteri yang memiliki fungsi apa? Yang ion nitrat menjadi ion nitrit menjadi nitrat, bukan, Ustaz? Tepat sekali. Mengubah ion nitrit menjadi nitrat. Coba kalian kembalikan ke sini. Ini adalah nitrit. Nah ini. Ini adalah nitrat. Dan nitrit itu NO2, nitrit itu NO3. Berarti inilah letak dari nitrobakter. Benar ya? Iya apa enggak? Kalau kita lihat dari disampaikan sama Yusi barusan. Nitrobakter itu kan dia mengubah ion nitrit menjadi ion nitrat. Oh berarti di sini dong lokasinya. Yang bakteri ini tuh mengubah nitrit menjadi nitrat. Berarti kalau melihat posisi nitrobakter itu di sini,
Apakah bakteri nitrobakter itu berfungsi menangkap nitrogen? Lokasinya di sini loh. Padahal yang menangkap nitrogen tadi, itu kan di sini lokasinya. Ini kan lokasinya bakteri untuk yang menangkap nitrogen. Bakteri pemfiksasi. Berarti bakteri yang menangkap nitrogen bebas. Berarti kalau kita cross-check nitrobakter, apakah nitrobakter ini yang berfungsi menangkap nitrogen? Tidak. Tidak. Karena harusnya itu di sini posisinya, bukan di sini. Maka kalau kita kerucutkan pada modulnya ini, pasti jawabannya yang ada 4-nya itu salah. Karena ini bukan menangkap nitrogen. Dia tidak berperan mengikat nitrogen bebas. Berarti yang ada 4-nya itu salah. Ini salah. Ini juga salah. Ini juga salah. Yes. Tinggal mengerucut. Kalau enggak A ya B. Kalau 2 ini termasuk maka jawabannya A. Kalau 2 ini enggak maka jawabannya B. Wes. Yang mana menurut kalian? 1 dan 1 dan 3. 3. Oke, kita bahas. Nomor 2, nostocommune itu bakteri yang bisa mengikat nitrogen. Kenapa kok salah? Karena tidak bersimbiosis. Tepat sekali. Dia tidak bersimbiosis karena yang diminta adalah selain mengikat nitrogen bebas juga bersimbiosis. Berarti dia itu hidup bersama dengan organisme yang lain. Nostocommune itu tinggal sendirian dia. Jadi seperti dirimu yang jomblo itu loh, Rek. Jadi dia itu hidupnya di tanah kemudian menangkap nitrogen bebas gitu loh. Nggak tinggal sama organisme yang lain. Baru 1 sama 3 itu yang bersimbiosis. Saya kasih pelengkap namanya. Nama lengkap Rhizobium nomor 3 itu adalah Rhizobium, kalau nulis miring apa ya? Leguminosarum. Jadi nama lengkapnya Rhizobium itu adalah Rhizobium leguminosarum. Leguminosarum itu mirip dengan istilah kira. Tuh, sih. Nah, leguminosarum itu dari kata leguminose. Opo kemana, Mister? Oh, hilang tulisanmu. Jadi ini nama lengkapnya adalah Rhizobium leguminosarum. Leguminosarum itu diambil dari kosakata ini. Leguminosae. Apa mana ini, Mister? Leguminosae itu adalah suku pada pembagian tanaman angiospermi yang itu adalah suku kacang-kacangan. Jadi kacang tanah, kacang kedelis, pokoknya selama ini kamu mengistilahkan kacang-kacangan, nah itu namanya suku Leguminosae. Jadi kalau kita klasifikasikan tumbuhan berbiji tertutup itu kan dibagi 2, Rek. Siji monokotil, loro dikotil kan. Nah itu adalah kelasnya. Kelas monokotil, kelas dikotil. Nah kelas monokotil itu dibagi lagi menjadi beberapa suku. Ono suku kacang-kacangan itu suku Leguminosae. Ono suku padi-padian itu suku Gramineae. Ono suku pisang-pisangan namanya Musaceae. Jadi ini adalah kelompok kacang-kacangan.
Dan bakteri Rhizobium ini itu tinggal di bintil akarnya tanaman kacang-kacangan. Terus nomor siji, sehingga nomor telu iki dia bersimbiosis dengan tanaman kacang-kacangan. Karena dia tinggal bersama dengan tanaman kacang-kacangan. Itulah mengapa dia itu selain mengandung nitrogen juga bersimbiosis. Nomor siji, nama lengkap iku adalah Anabaena azolai. Nah, istilah azolai itu berasal dari kosakata iki. Contoh tanaman aku. Dia hidupnya mengambang di atas air gitu. Nah, dari sini berarti Anabaena itu selain menangkap nitrogen bebas juga bersimbiosis dengan tanaman paku dengan nama Azolla pinnata. Sehingga di antara nomor 8 ini yang mampu menangkap nitrogen juga bersimbiosis itu adalah benar 1 dan 3. 4 tidak menangkap nitrogen, 2 menangkap nitrogen bebas tetapi nggak bersimbiosis. Cukup penjelasannya, Rek? Oke, nomor 9. Nomor 9. Perhatikan jenis hewan berikut. Ada hiu, ada lumba-lumba, ada ikan pari, ada paus. Hewan di atas yang bersifat homoterum. Tahu nggak apa itu homoterum? Hewan berdarah panas. Iya, homoterum itu hewan berdarah panas. Apa itu hewan berdarah panas? Yang suhu tubuhnya stabil atau tetap tidak terpengaruhi oleh lingkungannya. Oke, tepat sekali. Jadi hewan homoterum atau berdarah panas itu hewan yang bisa mengatur suhu tubuhnya untuk stabil tanpa terpengaruh oleh lingkungan. Saya bandingkan dengan hewan yang berdarah. Jadi Poikiloderm itu adalah hewan yang nama adalah hewan berdarah dingin, yang hewan ini itu tidak bisa menahan sehingga suhu itu akan sama seperti lingkungannya. Nah, bagaimana itu dampaknya bagi tubuh? Nggak bagus, akan menghambat kerja enzim tahu bahwa salah satu faktor itu enzimnya rusak ketika terlalu dingin, enzimnya inaktif. Sehingga kalau hewan itu harusnya bisa bermetabolisme, ketika suhu tubuhnya turun itu nggak bisa. Maka hewan ini akan mencari tempat biar suhu tubuhnya itu stabil gitu loh. Itu yang dilakukan sama dia. Saya ambil contoh adalah ini banyak di kelas Bimbel B. Contohnya adalah buaya. Lihat tenang, karena pakai ini. Buaya kalau kamu amati, apa kebiasaan dia di waktu tertentu? Ojo jawab gombal, Rek. Maksudnya hewan buaya sebenarnya itu loh, Rek. Kan dia suka membuka mulutnya gitu kan, terus di bawah matahari gitu kan. Itu ngapain sih? Biar eksotik kan? Itu ngapain buayanya? Kan kalau kamu mengamati kan
eh, di kala tertentu kan dia kan berjemur itu kan buaya itu kan. Sambil buka mulutnya lebar-lebar itu. Apa yang bisa kamu temukan di sana? Mengatur suhu tubuhnya. Tepat sekali. Jadi ketika buaya itu terus-terusan di air, suhu tubuhnya akan turun. Nah itu nggak bisa bermetabolisme dia. Maka dia butuh ke tempat yang lebih hangat, yakni di mana? Di permukaan dengan cara menjemur dirinya. Jadi panasnya matahari itu nanti akan meningkatkan suhu tubuhnya. Ketika suhu tubuhnya udah panas dan sudah selesai bermetabolisme, dia akan masuk ke air lagi untuk menurunkan suhu tubuhnya. Karena dia tuh nggak bisa mengatur suhu tubuhnya sendiri. Beda sama hewan-hewan seperti mamalia. Kita ambil contoh adalah manusia. Manusia itu hewan mamalia. Kalau kamu mengamati fenomena manusia ketika kepanasan, apa yang terjadi? Itu jawab kipasan, Re. Maksud itu tubuhnya itu lapo. Berkeringat. Iya. Jadi keringat yang keluar dari tubuhnya itu akan menyerap panas. Apa bukti bahwa keringat itu menyerap panas? Arek sing demam, Re. Golek keringetan lah adem. Itu sebagai penanda bahwa keringat itu bisa menyerap panas tubuh. Terus apa yang terjadi pada manusia ketika kedinginan? Ojo jawab selimutan pisan. Maksud itu sing tubuh itu lo gak melibatkan alat tuh, Re. Apa yang terjadi ketika manusia kedinginan? Apa? Menggigil atau kedinginan. Jadi kayak gemeteran gitu kan, yang kita sebut sebagai istilah menggigil. Nah itu berarti kelompok hewan-hewan yang bisa mengatur suhu tubuh yang disebut dengan homotherm. Artinya apa? Lingkungannya itu mau panas, mau dingin, suhu tubuhnya nggak berubah. Itu disebut dengan homotherm. Tapi kalau yang nggak bisa melakukan itu disebut dengan poikilotherm. Nah, pada saat kamu kelas 10, kamu kan saya kasih pemetaan ini kan, vertebrata kan. Vertebrata kan ada 5 kelas. Saya mulai dari yang paling sederhana. Itu adalah Pisces, kemudian amfibi, kemudian reptil, aves, mamalia. Nah, dari pengelompokan 5 vertebrata ini hanya 2 kelas yang bersifat homotherm, yakni aves dan mamalia. Yang lain itu poikilotherm semua. Yang tadi kita contohkan kan buaya kan contohnya reptil di sini. Ini aja udah poikilotherm. Otomatis yang bawahnya juga dia, karena dia tuh yang bawahnya itu lebih sederhana perangkat organ-organ tubuhnya. Maka dari sini kamu tinggal mencari aja 1 sampai 4 ini manakah termasuk mamalia atau aves gitu loh. Maka itu yang homotherm. Jadi kira-kira 2 dan 4. 2 dan 4. Jadi lumba-lumba sama paus itu merupakan mamalia. Kalau ini Pisces nih. Ini juga Pisces. Hiu sama pari itu termasuk Pisces, ikan yang bertulang rawan. Atau Chondrites menyebutnya. Jadi ini simple banget sebenarnya pertanyaan. Cukup ya? Nomor 10. Nomor 10, iki ada yang tahu menyebabkan penyakit apa? Ono hubungannya ambek iki loh. Bisa menduga bisa niki.
Ayo, itu penyebab apa? Malaria. Tepat sekali, malaria. Karena nama lengkap dari Plasmodium ini adalah Plasmodium malariae. Jadi ini nama lengkapnya adalah, satu di antara contohnya adalah ini. Maka dia menyebabkan penyakit malaria yang diedarkan oleh vektor dengan nama nyamuk Anopheles. Ini pada saat kelas 10 ada yang sempat dibahas, ada pula yang di skip karena ini kan apa ya? Porsinya untuk OTBK gitu loh. Kalau untuk yang SMA dulu itu hanya sebatas contoh-contoh pengklasifikasian protozoa. Jadi Plasmodium malaria ini merupakan satu di antara contoh protozoa atau protista mirip hewan dari kelas sporozoa. Jadi golongannya amubas, tapi itu paramecium, nah gitu. Jadi dia itu bukan bakteri, tapi dia adalah protista mirip hewan atau punya nama lain protozoa dari kelas sporozoa. Contohnya adalah Plasmodium malariae, Plasmodium oval, Plasmodium vivax, nah itu semuanya penyebab malaria. Nah, ini biar kamu lebih gamblang dalam menjawabnya. Tak tampilkan iki, sehingga kamu nanti bisa menjawab. Nah, itu itu. Nah, itu. Pertanyaannya emang iki. Gampang buat vegetatif ambek generatif di sing kawin. Kalau Generatif. generatif kawin, wes. Iki kejadian di dalam tubuhnya manusia dari mulai iki sampai iki. Sementara dari sini sampai sini semua di dalam tubuhnya nyamuk. Wes, ini kira-kira jawabannya. Kawin itu peleburan sperma ambek ovum. Ini jawabannya. 1 dan 3. 1 dan zigot yang kamu tahu selama ini hasil peleburan antara apa? Zigot itu antara peleburan antara apa dan apa? Leono istilah zigot itu hasil peleburan antara apa dengan apa? Ya. Loh, istilah zigot itu hasil peleburan apa dengan apa? Ovum Hah? sama sel sperma. Oke, ovum sama sperma. Berarti itu kawin apa enggak kawin? Kalau ada peleburan ovum sama sperma itu kawin apa enggak kawin? Kawin. Kawin. Sehingga istilah zigot di sini itu kan akibat peleburan yang berbentuk garis-garis, iki sperma. Nah, lingkaran ini namanya ovumnya. Sehingga ini kejadian ini adalah kejadian secara kawin atau generatif. Di mana terjadi ini
Di mana terjadinya yang kawin ini? Tubuh nyamuk. Tubuh nyamuk. Sehingga nomor 3 ini terpenuhi. Nah, 3 terpenuhi, 1 pasti terpenuhi. Otomatis yang di sini 2 pasti salah. Karena generatifnya di dalam tubuh nyamuk. Bukan di dalam sel darah merah. Ini sel darah merah. Nah, vegetatifnya dalam tubuh manusia artinya apa? Ini lihat amatan ini. Ini satu. Namanya adalah kriptozoid. Satu menjadi banyak. Apakah ada peleburan sperma sama ovum di sini? Tidak. Satu merozoid menjadi banyak merozoid. Apakah ada ada peleburan sperma sama ovum di bentuknya merozoid? Tidak. Sehingga perbanyakan ini itu secara vegetatif. Maka ini adalah benar nomor 1. Di air liur nyamuk itu bukan secara vegetatif, tapi hanya perubahan dia menjadi spora ini. Jadi ini membelah diri menjadi banyak ookista, nanti masing-masingnya itu akan berubah menjadi spora. Sehingga benar di dalam tubuh manusia itu terjadi perbanyakan secara vegetatif, merozoidnya 1 bisa menjadi banyak tanpa ada peleburan sperma sama ovum, maka itu adalah vegetatif. Sementara di dalam tubuh nyamuk itu generatif, ada peleburan sperma sama ovum menjadi zigot. Oke, benar. Jawabannya 1 dan 3, berarti B. Ini sampai sambil. Mister izin ke kamar kecil. Tapi yang lebih beli kira. Mana ini? Oh, sampai 11.30. Nomor 11. Waduh, sangat hafalan ini. Sladen dan Swan mengadakan pengamatan terhadap sel-sel hewan dan tumbuhan dan kemudian menyimpulkan bahwa makhluk hidup, waduh, sangat hafalan ini. Anda tahu jawabannya? Biologi kelas 11 semester 1. Materi pertamanya kelas 11 tentang sel. B. Apa? B. Tersusun atas sel. Jadi banyak ya pendapat-pendapat seputar sel. Satu di antaranya adalah Sladen dan Swan. Ternyata kalau kita mengamati tubuh kita yang kompleks ini, bagian kepala, tangan, kaki, paru-paru, lambung, mata, otak, dan semuanya, itu sejatinya adalah kumpulan dari sel-sel gitu. Sehingga disampaikan sama beliau berdua itu bahwa makhluk hidup itu dibangun atas sel-sel.
yang banyak terangkai menjadi satu organisme utuh seperti ini. Itu maksudnya. 12. 12 ini kira-kira dari apa? Ubur-ubur. Ubur-ubur. Pada daur hidup Aurelia, stadium berenang bebas mempunyai silia dan tidak bertentakel. Dinamakan Planula. Oke, nomor 12 ini hati-hati. 12 ini ada semuanya itu istilah yang terlibat di dalam siklus hidup ubur-ubur. Oke, biar lebih gampang saya tampilkan. Ini. Aurelia. Nah ini. Nah kelihatan yuk. Jadi ubur-ubur itu istilahnya adalah ketika dia seperti ini bentuknya, itu disebut dengan medusa. Jadi yang selama ini kamu lihat berenang bebas itu namanya medusa. Dalam tahapan ini dia bisa membentuk sperma sama ovum. Nah, peleburan sperma sama ovum itu menjadi zigot, blastula, kemudian dia akan menjadi larva dengan nama planula. Jadi yang disebut yang maksud tadi itu adalah ini. Nampak ya, ada rambut-rambut halus ya. Nah, sehingga memang benar, inilah disebut dengan tahapan berenang bebas menggunakan silia, yakni larva planula. Nanti dia akan berenang bebas, kemudian mencari tempatnya sesuai, dan dia menjadi skifistoma ini. Skifistoma kemudian dia menjadi strobila. Strobila itu ada tumpukan-tumpukan seperti mangkok-mangkok gitu, Rek. Nanti setiap mangkok ini akan terlepas menjadi evira. Jadi medusa namanya evira. Jadi sebelum dia itu mampu menghasilkan sperma sama ovum, itu namanya adalah evira. Kalau sudah bisa menghasilkan sperma ovum, namanya adalah medusa. Bedanya apa? Evira sama medusa itu bisa berenang bebas, layaknya planula. Tapi untuk medusa itu sudah punya tentakel. Jadi dia itu berenangnya pakai tentakel. Apa itu pakai apa itu ngaran ini? Bagiannya itu akan dikibaskan gitu, sehingga dia itu bisa menciptakan tekanan dan dia berenang. Baru kalau yang planula itu pakai silia. Jadi benar. Jawabannya adalah planula. Karena dia menggunakan ini. Menggunakan silianya dan tidak bertentakel. Maka itu adalah larva planula. Nomor 13. Lumut kerak atau lichen mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Kecuali ini sudah kita bahas loh yo. Pada saat membahas Usnea, Demospermia. Ini pada saat membahas iki. Yang C bukan Ustaz. Nah ini. Kemarin bisa kasih catatan buahnya, akhirnya jawabannya E. Kalau yang ini, 13. Yang C. C. Lumut kerak. Lumut kerak itu bukan tanaman.
Glomerular itu adalah simbiosis antara alga sama jamur ya harusnya ya. Oke, jadi ini yang menyebabkan masalah adalah ini lumut. Harusnya itu adalah simbiosis antara alga dengan jamur. Nah, ini harusnya itu jamur. Terus itu saling menguntungkan. Benar. Karena apa? Alga kan berfotosintesis, hasil fotosintesisnya itu bisa dipakai oleh jamur. Jamur karena bentuknya itu berupa rambut-rambut hifa, itu sangat ideal untuk menyerap air, sehingga menjaga suplai air untuk alga. Itu adalah ketergantungan saling menguntungkannya. Terus lichen itu juga sebagai vegetasi perintis atau pemula. Oke, paling gampang adalah gini. Kalau misalkan nih ada tanah itu lembab, tapi nggak banyak nutrisinya, nggak banyak zat haranya. Rumput bisa tumbuh enggak? Ada air tapi nggak ada zat haranya. Apakah bisa rumput? Tanah, ono lembab, tapi nggak ada zat haranya. Apakah bisa tumbuh? Zat hara itu untuk membentuk apa jenenge itu klorofil gitu tuh loh, Rek. Kalau itu nggak ada, apa bisa terbentuk klorofilnya? Bagaimana nasib rumputnya? Nggak bisa tumbuh. Nggak bisa. Tapi lichen bisa, Rek. Mengapa? Ya karena kan dua makhluk hidup ini, si apa mang, jamurnya itu menyerap air, dipakai oleh alga, alganya fotosintesis dipakai oleh jamur. Nah itu sudah nggak butuh yang lain lagi sudah. Itu jadi pasti bisa hidup. Nanti ketika lichennya itu sudah terbiasa bermetabolisme itu, hasil metabolismenya itu membuat darah itu tuh menjadi gembur, menjadi subur, yang itu bisa ditanami oleh ilalang. Setelahnya akan ditanami oleh pohon. Sehingga dikatakan lumut kera atau lichen itu sebagai vegetasi perintis. Jadi CDE ini merupakan sifatnya. Nah, yang ragu juga itu yang are. Ini malah jelas banget ini. Kira-kira lumut kera itu tumbuhan apa bukan? Bukan, maka ini A juga bukan cirinya. Jadi ini misalkan kalau tipe simbiosis antara alga sama jamur, berarti ini adalah memang cirinya lumut. Tetapi kalau ini kayak gini, jelas ini bukan. Karena apa? Epifit itu istilah untuk tumbuhan yang hidupnya menempel. Apa contohnya anggrek? Anggrek itu kan uripnya nempel aja, Rek. Gitu. Sudah pukul 12.32. Lanjut apa sudahan? Sudahan. Kok kayak aneh wis gak ono rasa aja. Lanjut apa sudah apa sudah lagi. Lanjut apa dihentikan. Yo, dihentikan. Sudah, Rek. Oke. Baik. Terima kasih untuk partisipasi aktif kawan-kawan Saintek B. Semoga apa yang kita bahas tadi bisa memberikan kebermanfaatan. Semoga ilmunya berkah. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mister. Sama-sama.